Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Kabar baik semoga selalu bersama Anda dan orang terdekat di hati Anda. Bahagia rasanya kembali Carla Ratna menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Dan kali ini dari studio TV 10 Carla Ratna bersama psikolog kita. Beliau adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Ada Bunda Tarika Isninani Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bun? Alhamdulillah sehat. Baik Kak. Alhamdulillah sehat. Ya. Masya Allah bisa kembali menjumpai sahabat TV 10. Sekaligus juga nanti bisa berbagi ilmu ya Bun. Iya. Berbagi ilmu parenting. Karena begitu pentingnya ilmu parenting ini untuk ayah bunda yang ada di rumah. Jadi nanti bisa menentukan pola asuh yang tepat ya. Iya. Untuk anak-anaknya atau untuk buah hatinya. Ini juga untuk menunjang perkembangan anak-anak. Oke. Dan juga kita mengundang Anda untuk berpartisipasi loh ayah bunda. Silahkan yang mau dicurhatkan boleh kok. Misalnya tentang tumbuh kembangnya putra putri, atau ada problem apa yang dihadapi oleh putra putri Anda, atau problem Anda sendiri ketika menghadapi putra putri ya. Iya. Atau mungkin ketika menerapkan pola asuh terhadap buah hati Anda. Silahkan kok, kita buka kesempatan untuk Anda gratis ya Bun. Iya. Curhatnya gratis, tidak dipungut biaya, asalkan ke nomor yang tertera di layar. Seperti salah satu ayah bunda yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp-nya, ada tidak tertera namanya ya. Iya. Jadi tapi kita tampilkan di layar. Iya. Selamat pagi kakak, maaf kak mau tanya gimana ya mengatasi anak biar punya semangat belajar dan sekolah. Selama ini kalau disuruh belajar dan mengerjakan tugas selalu marah-marah dan tidak mau. Waduh. Gimana ya biar anak-anak kembali punya semangat untuk belajar dan juga sekolah. Soalnya nih kalau disuruh belajar, disuruh mengerjakan tugas, apalagi disuruh sekolah selalu marah-marah dan tidak mau. Memang sih ya bunda ya, seiring dengan bertambahnya usia, maka semakin banyak pula nih tanggung jawabnya sebagai orang tua dan juga anak-anak. Anak-anak pastinya kan ini ya, kelasnya tambah, maksudnya bebannya, tanggung jawabnya juga bertambah ya. Kadang-kadang kan mereka jadi lelah, terus bosan, atau bahkan menghadapi kesulitan, sampai mereka malas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Bisa jadi seperti itu. Kalau sebagai orang tua kan pengennya juga mendorong anak-anak ini untuk belajar ya. Pengennya sih mereka nggak usah disuruh mengerjakan tugas, udah punya kesadaran untuk mengerjakan sendiri. Tapi bagaimana dengan ayah bunda yang mengalami ini nih, anaknya ini nggak punya semangat belajar sekolah bunda, apalagi disuruh belajar malah marah-marah, disuruh mengerjakan tugas marah-marah. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi Bun? Kok bisa anak sampai di tahap disuruh ngerjain tugas marah-marah, kemudian nggak punya semangat untuk belajar, bahkan nggak punya semangat untuk sekolah? Apa yang terjadi terhadap anak ini Bunda? Baik Kak Nana dan bisa TV 10 di rumah. Jadi mungkin ada beberapa faktor ya, mungkin ya yang apa namanya bisa menyebabkan anak itu kok jadi motivasinya kurang, kemudian semangat belajarnya menurun. Itu kan biasanya faktornya itu penyebabnya itu satu bisa aja nih berasal dari orang tuanya atau lingkungan keluarganya. Bisa dari orang tua ya? Iya. Jadi mungkin kayak terlalu memberi beban lebih nih, memberi beban lebih, kayak menuntut lebih nih kalau kamu harus harus ranking 1 dan sebagainya. Nilainya harus A semua. Betul. Kemudian di rumah kan pasti menemani nih anak belajar. Cara menemaninya gimana? Apakah menyenangkan bagi anak atau apakah membuat anak itu jenuh dan sebagainya? Caranya harus itu ayo duduk langsung belajar. Nah, itu kan mungkin anak jadinya kayak merasa tertekan, kemudian akhirnya jadinya semangat belajarnya juga hilang. Akhirnya anak jadi kayak males nanti takut dimarahin, kalau nanti salah gimana jadi takut. Malah jadi hilang motivasi ya Bun. Kemudian
Ya mungkin dari faktor lingkungan dulu ya, kemudian ada juga tidak hanya orang tua, kadang bisa juga nih dari sekolahnya, istilahnya bagaimana metode cara pengajaran di sekolah, itu juga kita perlu cari tahu apakah itu menyenangkan atau mengasihkan atau hanya istilahnya monoton seperti itu aja. Kan kita sekarang juga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya, itu kan sebenarnya sudah berusaha nih untuk kayak mengerti atau memahami kayak kebutuhan anak dan pembelajarannya juga menyenangkan kan. Nah mungkin ya itu tidak semuanya sekolah ya yang mungkin ada yang beberapa yang belum masih terbawa dengan istilahnya metode pengajaran yang mungkin satu arah, tidak anak, kemudian cara mengemasnya juga kurang menarik, jadinya akhirnya anak itu merasa bosan. Nah, dan juga tadi kayak seperti tadi Kak Nana bilang tugas kan berlebihan ya. Jadi mungkin kayak biasanya transisi nih kayak dari TK ke SD, kan biasanya TK main terus nih, tiba-tiba di SD itu kan sudah dia punya tanggung jawab yang lebih ya. Kalau dapat PR. Oh iya, betul. Belum ada kematangan emosi, akhirnya dia jadi kayak terasa berat banget, akhirnya males. Kemudian juga bisa juga karena full day belajarnya, akhirnya dia merasa capek dan lelah, akhirnya malas belajar. Itu pasti beberapa faktor nih yang menyebabkan. Jadi memang harus kita lihat dulu, kita amati dulu. Iya, betul sebenarnya sekali. Dari salah satu yang disampaikan Bunda ini mana yang termasuk atau jangan-jangan semuanya? Iya. Semua faktor ini. Yang menjadi faktor utama penyebabnya itu apa? Faktor utamanya tuh apa sih yang menyebabkan buah hati Anda kok jadi nggak ada motivasi untuk belajar, apalagi sekali. Untuk sekolah ya. Iya. Ini jangan-jangan mungkin karena Anda menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi akan buah hati Anda, prestasinya, Anda menuntut prestasinya untuk bagus, kemudian untuk, kan anak jadi terbebani ya Bun. Iya, betul. Dia jadi malah hilang motivasi, bukannya termotivasi malah hilang motivasi. Jadi nggak mau belajar. Pokoknya ini agak-agak memang anak-anak tuh memang agak-agak gampang-gampang susah ya. Iya, betul. Kita pengennya sekali. memotivasi dengan ya pokoknya adik nanti berprestasi ya gini gitu. Tapi tidak taunya malah itu membuat mereka hilang motivasi. Iya, betul sekali. Kemudian juga bisa jadi faktor karena kebanyakan tugas bisa jadi ya, atau kelelahan itu juga bisa. Itu juga salah satu faktor yang membuat mereka jadi hilang motivasi ya Bunda ya. Kemudian kalau faktor-faktor yang membuat dia menjadi marah-marah ini kalau mengerjakan tugas ini sebenarnya apa yang terjadi? Betul sekali. Jadi kan ya itu ketika anak itu kan merasa kelelahan, kemudian merasa tidak nyaman dengan lingkungan baik itu sekolah maupun di rumahnya, itu kan pasti ada muncul emosi-emosi negatif ya, yang istilahnya yang membuat dia kayak lelah, kemudian belum lagi kan dukungan dari lingkungan keluarganya kok masih dia itu sebenarnya udah capek, tapi karena ekspektasi yang orang tuanya kamu harus ini ya belajar, padahal dia sudah full day katakanlah tidak dikasih kesempatan nih untuk beristirahat dan sebagainya, atau tidak seimbang nih waktu bermain sama waktu belajarnya, makanya akhirnya kan anak itu capek kan. Kenapa sih aku harus mungkin kayak anak itu kadang protes, kenapa sih aku harus belajar terus, akhirnya dia protesnya dengan marah-marah. Iya, jadi menjadi itu kan ada istilahnya kayak capek, kayak kita aja deh, capek fisik, capek pikiran, dan sebagainya, akhirnya yang walaupun itu kayak tersulut sedikit, akhirnya jadi membuat itu marah-marah. Biasanya kalau disuruh ngerjain tugas jadi marah-marah ya. Iya, jadi kayak aku ya itu karena sering seperti itu ya, jadi kayak ada beberapa faktor itu akhirnya kenapa sih aku disuruh belajar terus aku tuh malas. Nah itu mungkin puncaknya dia ya lelah fisik, lelah pikirannya, disuruh mikir itu juga kan kita aja mikirnya berat, pasti kan itu kan lelah juga kan ya. Nah itu pun sama dirasakan oleh anak, belum lagi makanya emosinya jadi kayak meledak-ledak. Nah itu yang bikin dia marah-marah. Coba dicek deh dari selama ini gimana sih kayak kita sebagai orang tua itu mengajak anak belajar gimana, apakah sambil marah ayo belajar pokoknya gitu, ataukah sudah memperhatikan nih waktu istirahatnya atau sudah
diberi kesempatan istirahat belum? Jangan-jangan langsung pulang langsung baru sampai gini baru mau sampai rumah rebahan lo sudah ayo belajar, ayo tugasnya langsung dikerjakan. Nah, jadi marah deh. Nah, itu bukan itu. Kadang kita harus memahami posisi kondisi anak, karena ketika belajar itu kita tidak harus memperhatikan baik itu kondisi emosinya apakah sedang baik, moodnya baik. Karena kalau moodnya tidak baik, ya dikasih materi apapun pasti mental gitu loh. Iya, jadi kayak apalagi pas kita nangis, ayo belajar, dia lagi nangis ya nggak bisa. Harus ditenangkan dulu. Kemudian apakah dia dalam keadaan lelah atau tidak. Yang kita harus memperhatikan nih, kalau dia lagi capek disuruh belajar ya sudah pasti malas, pasti marah. Nah, itu jadi kayak kita harus memahami kondisi anak juga. Nah, begitu ya Bunda. Kenapa disuruh belajar kok sampai marah-marah, disuruh sekolah marah-marah? Kadang orang tua tuh ada yang langsung menjudge anaknya, ini anak males nih, bandel nih, nggak mau sekolah nih. Terus besok gede mau jadi apa? Betul. Mau belajar. Kadang-kadang tuh ini dulu ya, orang tua terus melabeli anak sendiri tuh kayak gimana nih kok males ya? Iya. Gitu ya. Dan ada juga beberapa nih kayak ada anak yang pernah gitu ya, yang ditangani biasa. Jadi anak itu punya pemahaman. Jadi kalau belajar itu hanya di sekolah, tapi kalau di rumah itu dia tidak nggak perlu belajar, ya, itu kan belajar tuh di sekolah gitu. Iya, jadi kayak beberapa sih kayak anak yang masih usia ini ya, kayak anak TK itu ada beberapa yang menganggap itu ya kalau belajar itu di rumah. Dari cerita-cerita orang tua itu kayak jadi kalau belajar itu di sekolah. Jadi kalau di rumah itu ya waktunya belajar, main, belajar sama bunda kayak gitu. Jadi itu ya, mungkin ya ada persepsi yang seperti yang seperti itu. Mungkin Bu Hati Anda juga memiliki persepsi yang sama. Kalau di rumah disuruh belajar loh, belajar itu kan di sekolah. Kalau di rumah itu bukan waktunya belajar. Itu. Bagaimana nanti solusinya? Temukan hanya di Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Jangan kemana-mana, setelah jeda kami segera kembali. Tetap di TV 10. Bincang Psikologi Anak dari TV 10 masih hadir untuk Anda. Bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Nah, sudah pas. Bunda, tadi yang seperti disampaikan oleh ayah bunda yang ada di rumah nih, yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Sebenarnya tuh effort kok ke anak ini, biar anak tuh memiliki banyak pengetahuan, disuruh belajar biar semangat sekolahnya. Ada sebagian orang tua kan yang pengen anaknya tuh ya pokoknya lihat anak belajar itu sudah seneng gitu ya. Tapi ada sebagian juga orang tua yang kesulitan untuk mengajak anaknya untuk rajin belajar, karena beberapa anak itu merasa belajar itu membosankan dan juga menyulitkan. Nah, faktor-faktornya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika. Bisa jadi juga karena persepsi anak itu bahwa kalau belajar itu ya di sekolah. Kalau di rumah ya nggak perlu belajar, kan sudah di sekolah. Kan sudah sekolah, kenapa di rumah harus belajar gitu ya Bun? Lalu bagaimanakah dari pertanyaan yang tadi disampaikan, mengatasi anak biar punya semangat belajar dan sekolah, kalau disuruh belajar selama ini tuh mengerjakan tugasnya juga selalu marah-marah dan tidak mau. Bagaimanakah sebagai orang tua seharusnya, Bu? Baik. Apakah juga ikut marah-marah sama seperti anaknya? Udah digayain sekolah loh, males-malesan sekolah ya. Itu kalau terpancing emosi seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi keluar kata-kata mutiara. Iya, betul sekali. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak yang pertama itu kita ketika mau mencari faktor penyebab kenapa sih anak ini sering marah-marah, kemudian dia jadi kok semangat belajarnya kurang. Itu satu yang harus kita lakukan adalah menanyakan kepada anak langsung. Ditanyakan langsung? Iya. Terutama kalau udah bisa diajak komunikasi ya? Iya, betul. Jadi mungkin tanyanya seperti ini. Jadi kayak kenapa ya Dek akhir-akhir ini kok mama melihat Adik ada perubahan. Jadi dulu biasanya semangat nih belajarnya, kok akhir-akhir ini jadi males. Mama disuruh belajar Adik marah-marah. Kenapa? Nah, itu kita harus memahami dulu nih dan mencari faktor penyebabnya kenapa. Nah,
Nah, kalaupun nih katakanlah semua aku tuh males karena capek. Nah, masa setiap hari belajar terus? Nah, berarti solusinya adalah kita harus istilahnya membuat nih menyeimbangkan nih waktu bermain sama belajarnya. Oke, katakanlah dia setengah 2 ya, biasanya anak-anak itu ada yang SD ataupun kalau TK ya biasanya jam 11, jam setengah 12 itu berikan waktu istirahat. Itu pulang sekolah biar istirahat dulu. Biar istirahat soalnya dulu. kadang orang tua gini ada yang daripada nanti sampai kemalaman ngerjain PR, ngerjain tugasnya, mending pulang sekolah langsung ngerjain tugas. Iya, betul. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu lebih baik dikasih istirahat dulu. Istirahat dulu karena apa? Pasti ketika anak itu kan sudah belajar, pikirannya sudah capek, badannya juga capek. Akhirnya kalau kita langsung suruh belajar lagi, pasti dia belajarnya pun kualitas belajarnya pun nggak maksimal. Oh iya sih. Betul, jadi kayak mending itu istirahat dulu, kemudian kalau dia waktu bermain nih, katakanlah sudah bangun, habis asar gitu, asar bangun gitu ya, sebelum asar bangun, udah dia suruh main dulu atau apa sampai sebelum maghrib. Oh boleh main dulu, boleh ya? Nggak apa-apa. Tetep ya, namanya anak-anak dunianya main. Pasti itu. Itu kebutuhan main itu. Betul sekali. Terus kemudian setelah maghrib atau habis isya kita jadwalkan dia belajar, nggak apa-apa walaupun 1 jam 2 jam, tapi yang penting itu konsisten dan berkualitas aja, itu sudah bagus. Jadi biar anak itu tidak istilahnya mau mengerjakan PR atau mau mengulangi atau mau itu nggak apa-apa. Yang penting itu dilakukan secara konsisten dan istilahnya secara berkualitas itu. Jadi kayak anak tidak terlalu istilahnya terbebani gitu. Kemudian juga cara dari orang tua juga mengajaknya kita harus kayak tenang dulu ya, namanya kita mau memasukkan materi biar anak itu paham. Kadang orang tuanya kok nggak mudeng-mudeng gitu ya, sudah mau terpancing emosinya ya. Tapi kita paham kok sebenarnya kalau orang tua tuh terpancing emosi. Saya yakin banyak orang tua juga ya sudah lelah, misalnya ada yang sambil bekerja juga, masih juga kerjaan rumah, kok anaknya bandel diarahkan untuk belajar kok nggak mau, wajar. Tapi ya harus diingat bahwa cara yang tepat itu nanti juga hasilnya juga pasti mendapatkan hasil yang tepat juga. Cara menyenangkan. Mungkin kalau yang mau mengajarkan membaca, ada anak nih, semua anak TK gitu ya, pakailah yang permainan atau permainan yang dia suka. Yang menarik ya. Iya, kemudian kalau mungkin anak SD ya, katakanlah mau belajar perkalian, pakailah benda-benda yang di sekitarnya yang istilahnya mengaksikan bagi anak, kayak itu sebenarnya bermain tapi belajar. Kan sekarang ada metode-metode nih kayak mengajarkan perkalian. Kemudian mungkin yang orang tua memang perlu nih mencari inovasi apa sih biar anak itu mau nih semangat untuk belajar kayak gitu. Kemudian kalau betul, kalaupun orang tuanya aduh kalau sama aku belajarnya kayak marah-marah terus, ya sudah, salah satu solusinya adalah carilah istilahnya guru yang privat. Bisa di guru privat yang bisa lebih sabar dan sebagainya. Bener. Itu juga bisa, itu apalagi kalau untuk solusi. Yang ibu bekerja ya, kan nggak mungkin mendampingi anak saat mengerjakan tugas atau apa, ada salahnya untuk mencarikan guru privat. Itu. Tapi nanti tetap nih orang tua ketika mau ujian dan sebagainya itu kita tetap temenin atau kanlah ngulang aja ya sebelum tidur atau apa. Nah itu juga bisa. Jadi tetap ada peran orang tuanya di situ gitu. Itu kalau belajar di rumah. Ini kan juga termasuk sekolah juga nggak ada semangat. Terus harus gimana? Betul. Jadi kalau dicari tahu dulu nih, ya tadi dari kayak menanyakan dulu kepada anak. Bisa aja nih kenapa kok ada beberapa kan kayak contohnya dia di sekolah ternyata dia kurang cocok sama gurunya. Nah berarti kita mendekati solusinya adalah kita memberikan, kita tanya dulu emang gurunya kenapa gitu. Semua gurunya suka marah-marah dan sebagainya, mungkin salah satu oknum guru ya gitu ya. Jadi suka marah-marah seperti itu gitu loh. Ya sudah, kamu berbuat kesalahan nggak kok gurunya marah-marah gitu. Mama dia nggak bisa jawab, ya udah berarti kalau kamu nggak bisa jawab, ayo kita belajar lagi biar nanti kalau ditanya guru kamu bisa menjawab. Nah
kemudian apa namanya tetap bijak ya sebagai orang tua, jangan langsung dapat laporan gurunya galak gitu laporkan misalnya ya. Atau langsung datang ke sekolah gurunya galak sama anaknya begini. Iya betul sekali. Iya itu kan oknum ya, ada beberapa katakanlah. Kemudian kalaupun ada sebenarnya dia jadi kurang semangat belajar atau semangat sekolah karena temennya marahin sama apa namanya kemarin aku diejek sama ini atau apa gitu, atau bullying dan sebagainya, kita cari tahu dan kita cari tahu langsung ke sekolah nggak apa-apa. Jadi mungkin pasti deh anak itu kok apa namanya motivasi belajarnya turun tuh pasti ada banyak penyebab yang membuat dia kok jadi apa namanya jadi malas ke sekolah. Terutama kalau ke sekolah ya, kalau belajar di rumah ya mengatasinya itu tadi tetap kita yang mendampingi dan membuatnya menjadi menyenangkan ya belajar itu. Tapi kalau urusannya dengan sekolah ya tetap kita yang harus ini dulu cari tahu dulu sebenarnya faktor apa yang menyebabkan dia malas sekolah. Karena memang anak-anak tuh kadang gini loh, sekolah itu kadang menyenangkan. Kayak anak saya nih contohnya ya, kalau libur tuh justru malah kangen sama teman-temannya. Iya betul sekali. Jadi kan berarti kan alhamdulillah termotivasi ya. Dan sekarang saya melihat juga beberapa sekolah jadi kayak pembelajaran juga menyenangkan sekali. Makanya gitu. kalau sampai ada sesuatu yang membuat anak itu malas sekolah, perlu kita telusuri. Sebenarnya ada apa gitu. Iya betul sekali. Dan katakanlah nih kalau ada sekolah nih yang memang kita tanya, oh ternyata sekolahnya mungkin ada oknum tertentu atau oknum sekolah tertentu, jangan ini deh yang lelah untuk kayak kita bisa loh kayak studi banding dan sebagainya untuk kayak oh ini loh kayaknya ini sekolah ini bagus nih untuk kita tiru. Nah itu kan bisa untuk nih memajukan sekolah kita karena kan sekarang kan sekolah kan banyak nih yang sudah banyak pilihan. Untuk memindahkan anak sekolah yang ini juga nggak apa-apa ya Bun. Iya betul sekali. Kalau Walaupun mungkin terpaksa memang itu dirasa kok ketika kita tanya anak itu ternyata lingkungannya sekolahnya itu tidak baik atau toksik ya, atau kok ini kayaknya anakku sebelum di kelas ini kok kayaknya nggak baik apa namanya baik-baik saja di sekolah ini mungkin lingkungannya kurang bagus dan sebagainya, entah itu gurunya atau semuanya itu ya mungkin nggak apa-apa kalau memang itu istilahnya untuk dipindahkan untuk karena anak itu kan kalau SD apalagi ya sampai 6 tahun kalau di situ terus gitu ya malah tidak baik untuk perkembangan anak. Maka kita memberikan solusi mending pindah sekolah saja. Itu adalah pilihan terakhir, tapi memang bisa gitu loh untuk mengatasi rasa malas sekolah itu tadi. Apalagi kalau ditemukan mungkin memang dia tidak nyaman dengan lingkungannya gitu. Memang ada baiknya solusinya adalah pindah sekolah ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya terus jangan pindah-pindah sekolah terus. Gitu. Berarti itu memang anaknya. Nah itu di sekolah ini nggak cocok, sekolah ini nggak cocok. Waduh. Psikolog dulu deh Bu. Jadi kayak kita tidak bisa juga menyalahkan kayak orang tua dan sekolahnya juga. Tapi yang terakhir juga kita harus istilahnya mencari motivasi anak juga. Mencari motivasi anak. Jadi kayak yang penting ya. Menumbuhkan motivasi anak juga ya. Jadi kayak kita belajar nih kenapa kok dia suka marah-marah? Jangan-jangan dia belum selesai regulasi emosinya yang pernah kita bahas ya tentang regulasi emosi. Jadi kayak apa namanya problem solvingnya juga kita cari, kita latih gimana cara dia bersosialisasi dengan orang lain. Nah kayak gitu mungkin dari anaknya juga ada yang harus kita perbaiki juga. Apa namanya itu harus diperhatikan juga. Betul. Jadi ya selain menumbuhkan motivasi, cari dulu deh sebenarnya penyebabnya apa gitu ya Bunda ya. Baik Bunda, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Baik untuk yang mengirimkan pertanyaan atau mungkin untuk ayah Bunda yang juga memiliki masalah yang sama. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu menjadi kurang semangat nih belajarnya, kita harus yang pertama kali harus kita lakukan adalah menanyakan kenapa sih kok bisa jadi semangat belajarnya kurang. Bisa jadi itu karena dari sekolah, bisa jadi karena dari kitanya sendiri atau dari anaknya. Pahami itu agar anak itu menjadi nantinya akan menjadi lebih semangat nih sekolahnya. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Ayah Bunda yang di rumah, jika Anda memang kesulitan ya untuk membangun ikatan yang kuat dengan anak dan memotivasinya untuk selalu semangat sekolah ataupun semangat belajar, tidak ada salahnya kok untuk mencoba mencari bantuan ahli. Bisa itu psikolog anak ya, karena biasanya psikolog anak akan juga menyarankan tips-tips pengasuhan yang bisa dicoba. Nggak ada salahnya kalau memang
Anda kesulitan, lagi mana lagi udah dimotivasi semaksimal mungkin karena mungkin orang tua kan ada batas-batas sendiri. Beda mungkin dengan kalau ahli yang menangani kan berbeda. Jadi jangan sungkan untuk ke psikolog. Ke psikolog itu bukan aib ya, ayah bunda. Terima kasih untuk 30 menitnya menyimak program ini dan jangan lupa untuk mengirimkan masalah Anda atau curahan hati Anda atau mungkin tema apa yang ingin dibahas ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita Bunda Tharika Isnaning Tias untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.